Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G0024-030 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum topik 1, yaitu jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Baik, yang pertama itu ada nasus. Nah, jadi di nasus ini ada bagian osa atau tunai dan juga ada bagian yang kartilagonya. Nah, untuk bagian osanya itu ada os nasal, os maksila, dan juga os frontal. Untuk kartilagonya sendiri itu ada prosesus lateralis cartilago septinasi, lalu ada cartilago alaris mayor yang ini, lalu ada cartilago alaris minor yang kecil ini, cartilago alaris minor, lalu ada cartilago septinasi. Nah, di sini ada septinasi. Nah, ini untuk yang tampak anterolateralnya, ini yang tampak inferiornya. Ini bisa dilihat juga ada cartilago septinasi yang ini. Kalau dari inferiornya, ini krus yang lateral, ini yang krus medial. Lanjut ke kavum-nasi. Nah, kavum-nasi ini ada yang bagian aperturanya. Apertura itu pintu, seperti pintu gitu. Nah, jadi ada apertura yang anterior dan juga yang posterior. Nah, yang untuk apertura nasalis yang anterior itu disebut juga sebagai nares. Nares ini yang menghubungkan kavum-nasi dengan bagian inferior, nasus, externus, dan juga lingkungan luar. Nares yang di sini. Lalu untuk koana, dia itu apertura nasalis yang posterior yang membuka ke dalam nasofaring. Di sini. Lalu untuk regionya itu, dia dibagi tiga, ada vestibulum nasi, yang pertama di sini vestibulum nasi. Dia itu ruangan di bagian dalam nares yang dibatasi oleh kulit dan juga terdapat rambut yang berfungsi untuk menyaring udara masuk. Lalu ada regio respiratory, yang ini regio respiratory yang biru, lalu ada regio yang olfaktori yang warna pink ini. Selanjutnya, bagian septum nasi. Pada septum nasi itu ada cartilago septinasi. Lalu ada vomer, lalu ada lamina perpendicularis os ethmoidale, lalu ada spina nasalis os frontal, ini spina nasalis os frontalnya, lalu ada os nasal, lalu ada crista nasalis os maxilla, lalu ada os palatinum. Nih, tadi yang crista nasalis maxilla yang ini, lalu ini ada os palatinum, lalu ini untuk yang lamina perpendicularis yang os ethmoidale. Lanjut untuk dinding lateral. Dinding lateral kavum-nasi itu memiliki tiga lengkungan tulang yang bertingkat atau konka. Itu ada pertama ada conca nasalis superior, lalu ada conca nasalis media, dan yang terakhir conca nasalis yang inferior. Nah, conca nasalis itu membagi kavum-nasi menjadi 4 saluran udara. Yang pertama itu ada recessus sphenoethmoidalis yang di sini. Lalu ada meatus nasi superior, ada meatus nasi medius, dan meatus nasi inferior. Ini meatus nasi inferior, meatus nasi yang medius, dan meatus nasi yang superior. Nah, selanjutnya itu adalah muara sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral kavum nasi. Itu ada 4. Yang pertama, recessus sphenoethmoidale itu terdapat muara dari sinus sphenoidalis di sini. Lalu untuk meatus nasi yang superior, yang ini, dia terdapat muara dari cellulae ethmoidales yang posterior di sini. Lalu untuk meatus nasi media itu dia terdapat beberapa bangunan. Yang pertama itu bula ethmoidalis di sini. Nah, jadi bula ethmoidalis ini dia itu berbentuk seperti kubah. Dia itu merupakan muara dari cellulae ethmoidalis yang media. Nih. Lalu bangunan yang kedua itu ada hiatus semilunaris. Dia itu merupakan salular melengkung di bawah bula ethmoidalis. Dia itu merupakan muara dari sinus maxillaris. Nah, lanjut ke bangunan yang ketiga itu ada infundibulum ethmoidale. Di ujung anterior hiatus semilunaris, dia itu sinus frontalis dan cellula ethmoidalis anterior bermuaranya di infundibulum ethmoidale ini.
di sini dia udah melewati ductus frontonasalis. Nah, yang terakhir itu bangunannya ada processus uncinatus. Nah, untuk processus uncinatus itu dia batas bawahnya si hiatus semilunaris. Lanjut, nih tadi yang processus uncinatus di sini. Di bawahnya, batas bawahnya hiatus semilunaris. Nah, yang keempat itu dia meatus nasi inferior. Nah, meatus nasi inferior itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus nasolacrimalis itu dia mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Nah, ductus tersebut itu berawalnya dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Lanjut ke sinus paranasal. Nah, sinus paranasal tuh ada 4. Yang pertama itu sinus maxillaris, lalu ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis, atau cellulae ethmoidalis anterior et posterior, dan yang terakhir ada sinus penoidalis di sini. Selanjutnya, bangunan kedua pada tractus respiratorius superior. Nah, yang kedua itu ada faring. Jadi faring itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nasofaring, lalu orofaring, dan laryngofaring. Kalau nasofaring itu dia terletak di posterior nasus dan superior dari palatum molar. Dia itu setinggi VC1 sampai 2. Kalau orofaring dia terletak di posterior cavum oris. Dia itu setinggi VC2 sampai 3, sedangkan laryngofaring dia terletaknya di posterior laring setinggi VC3 sampai 5. Yang pertama nasofaring dulu. Nah, tadi kan nasofaring itu dia skeletopisnya setinggi VC1 sampai VC2. Dia itu sebagai fungsinya itu sebagai respirasi. Nah, kan tadi koana itu yang apertura nasalis yang posterior. Di sini kan tadi koana. Lalu di dalam nasofaring ini ada beberapa bangunan-bangunan. Yang pertama ada opte atau ostium pharyngeum tuba auditivae. Di sini dia itu ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Nah, lanjut ada bangunan tonsila pharyngealis atau tonsila adenoid. Lalu ada torus tubarius, ada torus levatorius, dan yang terakhir ada recessus pharyngeus di sini. Nah, di recessus pharyngeus itu ada jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini, yaitu disebutnya sebagai tonsila tubaria. Lanjut ke orofaring. Nah, orofaring itu dia tadi setinggi VC2 sampai 3. Fungsinya itu untuk proses pencernaan. Dia dalam sistem pencernaan. Nah, orofaring ini dia merupakan bagian faring yang terletaknya itu di cavum oris dan keduanya itu dipisahkan oleh isthmus faucium. Yang pertama itu ada bangunan arcus palatoglossus. Dia itu pelipatan mukosa di anteriornya fossa tonsillaris. Dia itu membentangnya dari palatum mole sampai ke tepi lingua. Terus terbentuknya itu karena ada desakan dari musculus palatoglossus. Lanjut, ada arcus palatopharyngeus, yaitu di atasnya musculus palatopharyngeus. Dia itu membentangnya dari palatum molar hingga dinding lateral faring dan terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Lalu ada fossa tonsillaris. Fossa tonsillaris itu ditempatinya oleh tonsilla palatina di sini. Lalu yang terakhir ada valecula epiglottica. Dia itu tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Lanjut ke laryngofaring. Laryngofaring itu dia skeletopisnya setinggi VC3 sampai VC5. Nah, dia itu ada bagian yang fossa piriformis. Dia itu terletaknya di kanan dan kiri dari laryngofaring. Nah, dia itu fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan tadi kan kalau benda tumpul itu dia tertampungnya di valecula epiglottica pada orofaring. Nah, kalau yang benda tajam nanti ditampungnya itu di fossa piriformis. Lalu ada aditus laringis di sini. Dia merupakan pintu masuk menuju laring. Dia itu terletaknya pada dinding anterior laryngofaring. Lanjut ke laring. Nah, laring ini merupakan saluran pernafasan, sphincter, dan organ fonasi yang membentangnya dari lingua hingga ke trakea. Laring ini merupakan saluran yang sangat fleksibel saat proses menelan. Saat istirahat itu, laring ini tuh setinggi skeletopisnya VC3 sampai VC6. Lanjut ke skeleton laringis. Nah, untuk cartilago laringis itu ada beberapa. Yang pertama ada cartilago thyroidea. Nah, yang ini dia itu merupakan kartilago terbesar di laring.
Nah, kalau pada pria dia membentuk prominentia laringea atau Adam's apple. Sudut pada pria itu 90 derajat, lebih tajam daripada sudut pada wanita, yaitu 120 derajat. Lalu ada cartilago cricoidea, yang ini, cartilago cricoidea. Lalu ada cartilago epiglottis, yang ini bentuknya seperti daun. Lalu ada cartilago arytenoidea, yang ini dia berbentuknya seperti piramid. Lalu ada cartilago corniculata, dia di ujung ini. Lalu yang ada cartilago cuneiform. Cuneiform itu yang dia di atasnya si cartilago corniculata, yang kecil ini. Nah, yang terakhir ada cartilago triticea. Lanjut ke cavitas laringis. Nah, di dalam cavitas laringis ini ada beberapa bangunan-bangunan penting. Yang pertama ada plica vestibularis atau disebut pita suara palsu. Nah, bisa dilihat plica vestibularis yang ini. Nah, lalu ada yang namanya rima vestibuli. Itu dia itu ruang antara plica vestibularis yang dekstra dan juga yang sinistra. Jadi di sini itu rima vestibular. Nah, habis itu lalu ada plica vokalis atau pita suara asli. Untuk plica vokalis dia ada di sini. Lalu ada rima glotidis. Dia antara plica vokalis yang dekstra dan juga sinistra. Jadi di sini. Nah, lalu terakhir ada ventriculus laringis. Untuk ventriculus laringis bisa dilihat di sini. Ini adalah ventriculus laringis. Nih, bisa dilihat tadi rima glotidis yang ini. Terus plica vokalisnya ini. Lalu plica vestibularisnya yang ini. Dan rima vestibulinya yang ini. Selanjutnya itu jaringan lunak pada laring. Pertama itu ligamenta et membrana extrinsic. Yang ekstrinsiknya itu ada 3. Ada membrana thyroidea. Lalu ada ligamentum hyoepigloticum. Dan ligamentum cricotracheal. Nah, lalu yang di ligamenta et membrana intrinsik ada 3 juga. Pertama ada membrana quadriangularis. Lalu ada membrana cricotheroidea dan conus elasticus. Dan yang terakhir ada conus elasticus. Lanjut ke muskulilaringis. Itu yang pertama untuk depresor laring dan juga levator laring. Untuk yang depresor laring itu ada musculus sternoideus dan musculus omohyoideus. Lalu untuk yang levator laring itu ada musculus thyroideus, musculus digastricus, musculus stylohyoideus, musculus stylopharyngeus, musculus palatopharyngeus. Lalu untuk yang membuka glotis atau rima glotidis itu ada musculus cricoarytenoideus posterior. Lalu untuk yang menutup glotis, dia itu oleh musculus cricoarytenoideus lateralis, musculus arytenoideus transversus, dan musculus thyroarytenoideus. Lalu yang untuk menegangkan ligamen fokale itu ada musculus cricoarytenoideus. Kalau untuk yang mengendurkan ligamen fokale ada musculus thyroarytenoideus dan musculus vocalis. Kalau untuk membuka aditus laringis itu ada musculus thyroepigloticus, sedangkan untuk menutup aditus laringis ada musculus arytenoideus yang obliquus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.